Oke, oke, siap. Terus tak record. Siap. Waalaikumsalam. Tiba-tiba ya, Mas. Baik, saya mulai sekarang atau nanti? Silahkan bisa langsung melanjutkan untuk presentasi dari kelas komputer grafis ya. Bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Bisa. Saya langsung saja ya. Oh ya, untuk Word-nya jangan lupa. Tadi kelas MI tadi belum menampilkan Word-nya. Ini sudah dibuka ya Word-nya ya, nanti untuk bisa di-share screen. Tes, tes. Silahkan dari kelas grafis bisa langsung memulai. Mengingat waktu ya, saya juga Oke, belum baik. beda. Baik. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid, perwakilan dari kelas grafis sore, ingin mempresentasikan perancangan company profile untuk mempromosikan perusahaan advertising. Apa itu? Langsung saja latar belakangnya. Dalam pengertian umum dari sebuah company profile dan brosur adalah sesuatu bentuk benda atau media yang dapat digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat terhadap sebuah bentuk organisasi
atau sebuah perusahaan. Dalam hal ini, suatu media company profile dan brosur tidak hanya memberikan informasi terhadap keorganisasian suatu perusahaan tersebut, namun juga media tersebut dapat juga memberikan informasi tentang hal-hal lain yang perlu disampaikan agar dapat lebih dipahami. Company profile dan brosur mempunyai berbagai fungsi, diantaranya 1. Sebagai sarana untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat luas tentang sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai penawaran kerjasama terhadap suatu perusahaan dan instansi. Yang ketiga, sebagai bahan promosi terhadap produk dan jasa perusahaan yang ditawarkan bagi klien. Company profile dan brosur dituntut tampil lebih baik dan dapat memenuhi syarat. Di samping bahan company profile dan brosur yang berfungsi, juga tempat CD interaktif. Faktor desain company profile dan brosur sangat menentukan daya tarik klien terhadap karakter perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perkembangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain dan printing di Indonesia ternyata juga sedang berkembang dengan pesat seiring dengan persaingan sebagai macam jasa di bidang ini yang semakin banyak bermunculan. Dengan kondisi seperti inilah, company profile dan brosur yang menarik dan inovatif akan menjadi nilai tambah bagi company profile dan brosur yang ditawarkan tersebut, yang mana dapat meningkatkan penjualan dari jasa yang ditawarkan. Baik, selanjutnya akan dilanjut teman saya. Saya akan lanjutkan dari presentasi Mas Abed. Berkenaan pula dengan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan pada semester akhir, maka kami sebagai penyusun dalam kami sebagai penyusun dalam kesempatan ini berinisiatif membuat sebuah company profile dan brosur dengan tema sebuah company profile dan brosur yang eksklusif untuk company profile dan brosur makromedia. Kami selaku mahasiswa S1 Universitas Telkom termotivasi untuk membuat inovasi company yang sesuai karakter sendiri yang membedakan dengan perusahaan lainnya yang juga bergerak di bidang yang sama. Company profile dan brosur pada umumnya dalam bentuk brosur biasanya yang tidak ada variasi dan ciri khas tersendiri yang mencerminkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain dan print. Dengan demikian, profil dan brosur two in one sebagai brosur dan juga tempat CD interaktif yang tujuan untuk mempermudah klien memahami jasa yang ditawarkan. Penggunaan dan color yang warna perusahaan yang membedakan company profile dan brosur yang telah ada pada umumnya. Penulis berharap company profile dan brosur ini nantinya akan mewakili nilai dan nilai jual lebih terhadap produk yang ditawarkan. Tujuannya, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh para penulis dari kegiatan tugas pembuatan desain company profile dan brosur adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu syarat lulusan untuk mata kuliah proyek akhir. 2. Sebagai syarat penerapan ilmu yang selama ini dipelajari di perkuliahan untuk diterapkan untuk membantu kemajuan suatu perusahaan dalam membagikan dan memasarkan
dan memasarkan produk dan jasa yang dimiliki. 3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang suatu desain untuk company profile dan brosur khususnya di perusahaan percetakan dan penerbitan. 4. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menentukan dan memilih macam-macam material yang sesuai dengan produk yang digunakan company profile dan brosur. Manfaatnya, adapun manfaat yang dapat diambil dari kegunaan kegiatan ini adalah untuk pribadi atau kelompok. Contohnya, 1. Dapat menambah pengalaman dan ilmu dalam mendesain, melayout serta melakukan proses cetak, baik mulai dari press dan post press. 2. Dapat menerapkan ilmu yang selama ini sudah didapatkan. 3. Dapat menambah pengalaman dan melakukan pemasaran dan penawaran atau negosiasi. 4. Dapat memperkenalkan pengetahuan tentang desain, material, dan yang tepat dan lebih baik pada perusahaan. Dapat memperoleh nilai tambah untuk perusahaannya dari bidang pemasaran lewat desain company profile dan brosur. 2. Memanfaatkan ciri khas yang beda dengan company profile dan brosur selama ini sudah ada agar dapat menarik minat tahu. Kok nggak ada suara Miri? Miri? Coba deh, kolan Miri. Itu ngapain bacain? Suaranya kok kecil ya, jauh suaranya. 2. Melayakan dan Gini ini sama rekod ya? Ciao. 4. Pembuatan pelet, proses peta, dan post press. Yang digunakan meliputi yang digunakan sebagai satu hardware, software dan internet, laptop. Nah, ini speknya minimal dengan RAM 4 GB. Ini suaranya kenapa ya? Apa yang lain juga sama? Ya Bu, ya gitu. Saya lanjutkan ya Bu. Selanjutnya mesin potong polar, lalu cetak dan mesin softwarenya bisa dengan CorelDRAW, Photoshop, Terus yang digunakan untuk menyelesaikan mata kuliah. Proyek ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Studi observasi dilakukan untuk survei ke tempat perusahaan makromedia mengenai semua informasi yang dibutuhkan untuk merancang desain company profile dan brosur. Studi rancangan dilakukan dengan membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian membuat desain dan ilustrasi serta perhitungan material dan biaya. Sudah Bu. Ya, itu saja presentasi. Ya, baik, itu saja presentasi dari kelas grafis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menampilkan Word-nya. Oh ya Bu, Word-nya. Word. Atau ada yang ingin bertanya dengan kelas grafis? Saya harap nggak ada. Saya harap ada. Nggak ada juga nggak apa-apa. Silahkan menampilkan Word-nya saja. Bu. Sudah terlihat ya Bu? Belum user. Belum tampil loh? Belum sampai? Masih PPT. Sudah ya Bu? Nah, ini. Judulnya, satu-satu ya, mulai dari judul. Perancangan company profile untuk mempromosikan perusahaan advertising. Nah,
Ini kan kata asing ya, bahasa serapan ya. Company profile dan advertising ini sebaiknya dicetak dengan miring. Nah, kemudian bawahnya logo ini ukurannya terlalu besar, kemudian mahasiswa menambahkan untuk apa penulisan makalah ini. Ditulis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia, ini di bawah judul. Kalau ingin menambahkan karya tulis ini berupa makalah, skripsi, proposal skripsi, penulisannya di bawah apa? Judul ya, makalah, tapi terpisah. Nah, kemudian ini ditulis oleh, bukan disusun oleh. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, program studi desain grafis Universitas Tekom Semarang, kemudian tahunnya. Kemudian daftar isi, sudah benar ya, menggunakan 1.1 dan seterusnya. Bab ini sebentar, berhenti di daftar isi dulu. Ini 1.1 ini kok sendiri ya? Bukan masuk pada bab 1 pendahuluan ini. Mas Afid. Daftar isimu ini loh. Harusnya kan bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 permasalahan, 1.3 tujuan, begitu toh? Kok ini malah mendahului dari bab 1 ini? Oh, baik, kebalik berarti Bu. Nah, Atau kurang. kemudian nanti dibetulkan. Kemudian berikutnya untuk isinya. Nah, ini belum ada babnya, padahal di daftar isi dituliskan bab 1 sampai berapa tadi? Oh, baik. Berarti bab 1 pendahuluan, baru isinya 1.1, begitu loh Mas sistematikanya. Seperti yang sudah itu yang sudah presentasi. Next, Bu. Terus halaman berikutnya. Terus. Nah, terus. Berarti tinggal menyesuaikan saja ya sistematikanya dengan latar belakang itu masuk pada bab 1 dan seterusnya. Ini diubah ini, yang pendahuluan, ini isinya apa saja ini diubah ini. Lanjut, halaman berikutnya. Oh, ini maksudnya itu bab 5 penutup. Kemudian berikutnya. Oh, isi. Sudah habis? Mas Afid, sudah habis? Ya Bu, habis cuma ini sampai penutup. Loh, saya mau lihat lagi tuh yang penjabaran tiap babnya itu. Yang apanya Bu? Penjabaran tiap babnya. Naik lagi, dinaikkan lagi. Ini Bu. Mana kok belum dinaikkan? Ini sudah naik atau belum? Oh, naik Bu. Oh, sinyalnya Bu. Bentar. Sinyalnya. Ya, saya sudah di daftar isi nih Bu. Tapi kok belum tampil ya? Di saya belum muncul di saya. Kok belum muncul ya Mas Afid ya? Bentar Bu, lagi diusahakan ini Bu.
ngaji. Belum bisa ya? Belum muncul Mas Afid. Bu? Tuh Pak Solikin tuh. Sudah. Itu tidak begitu Mas. Jadi penjabaran tiap bab itu ya harus sesuai dengan PowerPoint-mu. Oh gitu ya Bu. Ya, itu kan kamu hanya sedikit-sedikit saja itu. Sini tak taruhnya. Begitu ya, tolong Oh, ya, Bu. diperbaiki. Nanti Kemudian diperbaiki. hasilnya dikirimkan ke email saya saja. Oke, siap Bu. Ya, begitu. Silahkan diakhiri Mas Afid. Ya, baik, terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.